Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina wa syafi'ina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal selesai kita membahas sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya berapa? 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 perkara yang jaiz. Selesai. Wa ammal qismu tsani wa huwa an-nabawiyat fa yastamilu ala ma yajibu lil anbiya'i wa ma yastakhiru fi haqqihim wa ma yajuzu alaihim. Adapun bagian yang kedua yakni masalah kenabian. Maka selesai kita membahas tentang ketuhanan, akan melanjutkan pembahasan tentang sifat-sifat para nabi alaihimussalatu wassalam. Maka memuat pembahasan ini juga sama, yang akan kita bicarakan adalah tentang sifat yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Dan ini semua sama.
untuk para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua sama. Maka dikatakan di Quran apa? La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Semua sifatnya sama. Jadi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua sifatnya sama. Adapun fisiknya, bentuk badannya, bentuk tubuhnya boleh beda. Tapi kalau sifat kenabiannya, sifat kerasulannya semua sama. Apa yang pertama? Falladzi yajibu fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam as-sidqu. Yang pertama, yang wajib bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah sifat siddiq. Wajib para rasul semua bersifat siddiq. Wajib yang dimaksud di sini adalah wajib menurut hukum akal, bukan wajib menurut hukum syariat. Artinya sifat siddiq itu tidak akan pernah tiada dari dirinya para nabi. Gak ada satupun nabi yang gak siddiq, gak ada. Semua nabi wajib bersifat siddiq. Siddiq itu apa? Siddiq itu apa? Benar. Hah? Siddiq itu benar. Siddiq itu benar. Benar itu apa? Darsono ya? Masya Allah. Gua kira siapa? Apa siddiq itu? Benar itu apa? Enggak salah. Iya, kalau salah enggak benar. Sesuai dengan kenyataan. Siddiq itu apa? Benar itu apa? Enggak salah. Kalau salah? Jadi gimana pengertiannya dong? Sesuai dengan Benar itu dari nol itu mah. Benar itu kalau ngomong sesuai dengan kenyataan, namanya benar gitu. Sebaliknya benar apa? Bohong itu. Apa bohong itu? Kalau ngomong nggak sesuai sama kenyataan, gitu loh. Jadi semua nabi sejak zaman Nabi Adam sampai baginda kita Nabi Muhammad SAW itu kalau ngomong semuanya benar semua. Artinya ucapannya cocok sama kenyataan. Mau cerita apa saja Nabi pasti sesuai dengan kenyataan. Sampai bercandanya Nabi itu nggak pernah bohong. Kalau kita kan kalau bercanda kalau nggak bohong nggak srek. Sih ada bohong-bohongnya dikit gitu maksudnya. Bumbu-bumbu lah gitu. Masa sih cerita nggak bohong-bohong acan. Nabi nggak pernah. Bercandanya saja nggak pernah bohong. Itu namanya sifat yang wajib. Wajib itu tidak pernah terpisah dari Nabi. Benar itu
selama ada nabinya selalu ada pada dirinya sifat itu. Nggak pernah sifat itu pisah dari nabi gitu loh. Mau pagi, mau sore, mau malam, mau siang, mau tidur, mau melek, mau sidik itu nggak pernah pisah kecuali nabinya mati. Ya selesai. Kalau sudah nabinya mati udah nggak ada nabinya berarti. Maka nggak bergandeng dengan sifat Rasul. Selagi dianya hidup maka tidak pernah terpisah sifat sidiknya. Terus nggak ada pula nabi pensiun, nggak ada. Ada nggak nabi pensiun? Ada. Yang penting jangan kiai pensiun jadi kiai terus jadi preman lagi. Kalau pensiun jadi preman nggak apa-apa, berubah jadi santri gitu. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit bukan pensiun, nggak ada nabi pensiun. Nanti waktu turun lagi, ini mah udah nggak jadi nabi. Kenapa? Udah nggak ada. Selamanya dia nabi ya selamanya selagi dia hidup selalu berpredikat sebagai seorang nabi dan pasti bersifat siddiq. Maka ditarif di sini apa itu siddiq? Wa huwa mutabaqatu khabarihim lil waqi'. Siddiq itu adalah sesuai pembicaraan mereka, pemberitaan mereka dengan kenyataan. Jadi kalau ngasih berita nih tentang masa lalu, Nabi ceritain. Tentang masa yang sekarang, Nabi ceritain. Masa yang akan datang, Nabi ceritain. Dan semua yang Nabi ceritakan pasti sesuai dengan kenyataan. Nggak ada yang bohong, nggak ada. Nabi cerita Ashabul Kahfi yang dulu kan. Nabi cerita Nabi Adam. Nabi cerita masalah Nabi Nuh yang kapalnya berhari-hari berbulan-bulan di atas air. Nabi cerita masalah semua perkara-perkara yang berkaitan dengan nabi-nabi. Dan itu dibuktikan tertulis semuanya di kitab-kitab terdahulu. Makanya ketika Nabi itu ditanya sama orang Arab, ini ceritanya dari mana asalnya? Orang Arab nggak tahu tuh cerita begitu-begitu. Ada Ashabul Kahfi. Orang Arab nggak pernah tahu yang nama Ashabul Kahfi. Yang tahu siapa? Yahudi. Karena di kitab Yahudi ada semua. Maka disuruh cek aja di kitab-kitabnya orang-orang Yahudi. Maka di situ tertera semua. Oh, semua yang diomong Nabi tertulis di kitab-kitab tersebut. Jadi para nabi itu semua kalau ngomong pasti cocok sama kenyataan. Walau bihasabi i'tiqadihim, walaupun itu seukuran keyakinan mereka. Artinya benar itu enggak hanya pada lisannya, tapi sampai ke dalam hatinya. Kalau hatinya ngomong itu pasti cocok sama kenyataan. Mulutnya ngomong cocok sama kenyataan. Menunjukkan nggak ada nabi itu benar di mulut tapi bohong di dalam hati. Itu pengertian benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Omongan cocok sama kenyataan. Kalau benar kata orang filsafat apa? Benar kata orang sekolahan apa?
Apa? Apa itu sesuai? Sesuainya mulut dengan hati. Beda nih. Mulutnya sama hatinya cocok. Kalau mulut sama hati cocok berarti kamu jujur, kamu bener. Kalau mulut sama hati nggak cocok, bohong. Itu. Kan kadang ada orang di mulutnya ngomong apa, hatinya ngomong apa, berarti apa dia? Bohong. Nyambung gak nih? Jadi ada dua pengertian nih, ada kata ahli sunnah, ada kata orang-orang di luar ahli sunnah. Kalau ahli sunnah mengatakan benar itu pokoknya mau dari hati, mau dari mulut, kalau cocok sama kenyataan berarti dia benar. Kalau filsafat enggak, mulutnya cocok sama hatinya berarti benar. Ini pengertian yang aneh, tahu enggak? Kenapa? Omongan mulut ini mau dibuktikan benernya. Omongan hati juga mau dibuktikan benernya. Ini malah dua-duanya dihubungkan, kan aneh. Omongan mulut belum tentu benernya, omongan hati belum tentu, tapi dihubungkan. Kalau hati sama mulut cocok berarti dia bener. Kalau hati sama mulut gak cocok berarti dia bohong. Kalau pengertiannya seperti ini, nanti semua orang yang beragama jadinya benar semua. Kristen benar, Yahudi benar, Nasrani benar, Konghucu bener. Kenapa? Karena mereka kalau ngomong cocok sama hatinya. Kalau hatinya bohong, mulutnya bohong, mulutnya cocok. Tapi kalau bohong begitu. Iya, cocok sama mulutnya. Mulut sama hati nggak cocok berarti bohong. Kalau mulut sama hati bener berarti sesuai, berarti bener. Kayak begini. Orang Kristen ngomong Yesus Tuhan. Hatinya ngomongnya apa? Tuhan. Berarti bener nggak? Hah? Kok nggak bener? Dia orangnya dasarnya salah gitu. Dasarnya salah. Menurut dia benar. Iya. Menurut Islam dasarnya emang salah. Bukan, sesuai pengertiannya. Kalau mulut sama hati sesuai berarti itu benar, gitu loh. Nanti kalau begitu ya benar semua akhirnya, gitu loh. Kenapa? Karena mereka kalau ngomong cocok sama hatinya. Lah sementara kita lagi mau membuktikan itu omongan mulut kamu itu benar enggak, bukan dicocokkan sama hati jadinya benar, gitu loh. Dibuktikan dulu omongan mulut kamu bener enggak, bukan dibuktikan cocok sama hati. Nah, kalau omongan hati siapa yang tahu? Jadi ini takrif yang membingungkan, gitu loh. Maka jangan kamu pakai pengertian yang seperti ini. Kalau ada orang ngomong hatinya sama mulutnya bener, oh jujur berarti dia orang yang bener. Enggak begitu. Bener itu harus dibuktikan dulu. Cara buktinya gimana? Cocok nggak sama kenyataan, gitu. Baru bisa ketahuan bener atau nggak bener, gitu dong. Jadi ahli sunnah mengatakan yang namanya bener itu omongan harus cocok sama kenyataan. Mau itu omongan mulut, mau itu omongan hatinya. Dua-duanya sesuai sama kenyataan. Ya, jadi jangan kamu pakai takrif benar selain ahlu sunnah wal jamaah, nanti akan mengacaukan
mengacaukan pemahaman banyak orang. Contohnya apa yang i'tiqadnya benar itu? Contohnya sebagaimana sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun. Lamma qala dzul yadain hina sallama sallallahu alaihi wasallam min rak'ataini min adh-dhuhri, aqasarta sholata am nasita ya Rasulullah. Nabi pernah sholat duhur 4 rakaat. Tiba-tiba 2 rakaat salam. 2 rakaat? Ini pernah? Hah? Enggak, 3 rakaat salam. Ini 2 rakaat salam. Nah, begitu salam, sahabat yang ikut di belakangnya ini Nabi sholatnya di kota Mekah, bukan di luar kota. Artinya nggak ada qashar, nggak ada jamak. Kok tiba-tiba 2 rakaat salam? Sahabat nanya, ya Rasulullah, itu lupa apa digosor? Kenapa? Karena sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, sahabat itu orang ahli ibadah semua. Nah, kalau kamu yang di belakang Nabi seneng, alhamdulillah, sekarang sholat dikurangin jadi 2, ya Allah. Nggak bakal nanya lagi loh, langsung pulang ngasih berita duhur sekarang 2 rakaat. Bisa bagi nasi kuning segala, ini syukuran segala, itu gara-gara. Lah sahabat ahli ibadah nanya, ya Rasulullah, ini digosor apa lupa? Apa kata Rasulullah? Kullu dzalika lam yakun. Dua-duanya enggak terjadi. Kok enggak terjadi? Lupa enggak, digosor juga. Gimana? Lupa enggak, digosor, jadi apa dong? Maknanya enggak dua-duanya bersamaan, bukan lupa dan digosor bersamaan, bukan, tapi salah satunya. Maknanya Nabi lupa kalau itu 4 rakaat. Kata sahabat, Nabi kalau nggak gosor ya pasti lupa. Tapi yang di dalam ingatannya Nabi itu betul-betul 4 rakaat gitu loh. Bukan Nabi sandiwara. Kalau sandiwara itu namanya bohong. Kayak gini, saya nanti mau sholat 4 rakaat, tapi 2 rakaat saya mau salam, biar sahabat ngingetin saya, terus saya akan nambahin 2 rakaat lagi sebagai jalan keluarnya. Kan begitu. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kok cuma 2 rakaat? Nabi nengok, betul 2 rakaat. Iya ya Rasulullah. Nabi bangun lagi, nambahin 2 rakaat lagi, baru terus salam, gitu loh. Lah, bisa saja Nabi sandiwara. Sandiwara itu pura-pura lupa, sholatnya 4 rakaat, pura-pura lupa 2 rakaat, terus dia salam. Biar apa? Biar sahabat tahu kalau kamu sewaktu-waktu lupa, tinggal nambahin lagi 2 rakaat lagi, terus sujud sahwi, terus salam. Tapi Nabi nggak begitu. Nabi nggak ada sandiwara, nggak ada kebohongan di hatinya Nabi. Gitu maksudnya. Jadi yang ada di hatinya Nabi itu ya cocok sama kenyataannya. Memang yang diingat Nabi itu 4 rakaat. Rakaat keempat hingga Nabi salam pada rakaat yang kedua. Karena yang Nabi tahu itu rakaat yang keempat, gitu loh. Bukan kebohongan,
bukan sandiwara. Nabi kunut subuh, waktu iktidal Nabi langsung sujud, nggak baca doa kunut. Kenapa? Bukan Nabi pura-pura lupa, gitu loh. Kalau pura-pura lupa berarti apa? Ada kebohongan, gitu. Kalau Nabi kok pura-pura sandiwara mau lupa, maka itu namanya kebohongan di hatinya. Itu nggak tercampur. Nabi itu nggak ada kebohongan dalam dirinya, nggak ada. Kalau Nabi kok sholatnya kok 4 rakaat, ya memang itu 4 rakaat. Kok 2 rakaat, memang Nabi ingetnya itu sudah 4 rakaat. Hingga ketika sahabat ngingetin, Nabi melotot. Betul 2 rakaat. Tanya lagi, betul 2 rakaat. Saya nggak pernah lupa loh. Nabi nggak pernah lupa seumur hidupnya. Dari mulai bayi sampai mati nggak pernah lupa. Namanya orang, kejadian, peristiwa apa saja nggak pernah lupa. Ini kok tiba-tiba disebut ya Rasul kok 4. Menunjukkan apa ini? Ada yang Allah jadikan dengan sengaja agar Nabi lupa, gitu loh. Makanya lupanya Nabi bukan dari dirinya sendiri, tapi Allah menjadikan lupa agar terjadi pelajaran hukum. Andai umatnya terjadi kok sholat 2 rakaat, solusinya nggak usah diulang dari awal. Cukup nambahin rakaatnya. Yang penting apa? Yang penting belum lama kejadiannya, belum berubah posisinya, dan belum ngopi sama ngerokok. Kalau lu udah keluar ngopi ngerokok, tadi kurang 2 ya, balik lagi ya. Kurang ajar lu namanya. Yang penting posisinya masih di situ, gitu loh. Kalaupun ngomong, belum ngomong yang banyak. Terus diingetin, kamu tadi kurang rakaatnya. Oh ya, nah, tambahin lagi nggak apa-apa. Nah, Nabi juga pernah udah sholat selesai di luar masjid, sahabat ngomong, ya Rasulullah, tadi suratnya kurang 1 ayat ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu ikut sholat? Ikut. Kenapa di sini ngingetinnya? Nggak kepake dong, tadi waktu sholat diingetin. Baru Nabi akan nambahin ayatnya. Lah kalau sudah selesai sholat, mau ditambahin lagi. Udah di luar masjid lagi, bagaimana ngomongnya? Itu loh. Jadi pelajaran yang seperti itu mau menunjukkan bukan Nabi lupa dari dirinya sendiri, tapi Allah menjadikan Nabi lupa agar jadi mata pelajaran, agar jadi hukum yang bisa dijadikan jalan keluar untuk umat. Ya, jadi mulutnya Nabi ngomong cocok sama kenyataan, hatinya pun cocok sama. Kenapa? Nggak ada kebohongan, nggak ada sandiwara, gitu. Lah kalau mulut sama hati cocok, lah mulutnya bener ya kita nggak ngerti, hatinya bener juga kita nggak ngerti. Kenapa? Karena belum dibuktikan dengan kenyataan. Lah kalau ahli sunnah bagaimana? Mau cocok sama hati, mau nggak cocok sama hati. Kalau cocok sama kenyataan namanya bener, gitu aja. Asal kamu ngomong kok cocok sama kenyataan namanya bener. Ya, itu yang menunjukkan Nabi itu siddiq. Jadi mau Nabi Adam pernah sabda begini, yang terjadi pada umatnya Nabi Muhammad ada 4 perkara, dan gak pernah terjadi pada umat-umat yang lain, bahkan pada diriku. Nabi Adam ngomentarin umatnya Nabi. Bayangin ini, duluan mana sih hidupnya?
Lah kok nyeritain umat Nabi Muhammad? Kok bisa? Menunjukkan apa? Kita didesain sejak dulu. Sudah diberitakan kepada semua nabi. Hingga semua nabi ngomentarin ente-ente pada. Enggak cuma ngomentarin nabinya, enggak. Umatnya dikomentarin sama para nabi. Nabi Musa ngomentarin kita, Nabi Ibrahim ngomentarin kita, Nabi Adam ngomentarin kita. Kenapa? Umat yang terbaik sepanjang adanya umat nabi semuanya. Ini menunjukkan keberuntungan yang luar biasa dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Apa komentar Nabi Adam? Umat Nabi Muhammad itu hebat. Saya berbuat kesalahan di dalam surga dipisahkan langsung dengan istri saya. Umat Nabi Muhammad tiap hari berbuat salah pasti kumpul aja sama istrinya, gak pisah-pisah. Jadi kalau kamu kok pakai hukum Nabi Adam, kamu udah pisah sama istri-istri kamu, udah gak pernah kumpul dah. Saya, kata Nabi Adam, untuk minta maaf kepada Allah, mengucapkan istighfar, turunnya di India diperintah jalan ke Mekah untuk ngucapin istighfar di Mekah. Umat Nabi Muhammad berbuat salahnya di mana? Di situ dia minta maaf, dimaafkan oleh Allah. Minta maaf kok berbuat salah di Keramat Tunggal, dimaafin langsung, nggak pakai nanti, nggak nunggu ke masjid dulu, nggak usah. Lo berbuat salah di situ, minta maaf di situ, langsung dimaafkan. Nabi Adam hebat emang umat Nabi Muhammad. Nabi Adam ngomentarin kita dan omongannya bener, cocok sama kenyataan. Memang kenyataannya begitu, kekhususan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus meyakini bahwa semua nabi kalau ngomong pasti cocok sama kenyataan. Terus apa saja yang diomong nabi yang menunjukkan dia itu benar? Yang diomong nabi yang menunjukkan dia itu benar ada 4 perkara. Ada 3 perkara. Apa yang pertama? Yaitu khobar. Nabi memberitakan bahwa dirinya adalah seorang rasul. Nabi ngaku nggak? Apa diem aja? Kalau saya utusan Allah tapi diem aja, ada orang tahu? Ya nggak ada orang tahu. Saya utusan Allah dan orang pada tahu saya utusan Allah karena saya mengakuinya. Saya Rasul. Musodek ngaku nggak Rasulullah? Aku. Lia Edan siapa ngakunya? Malah di atasnya Rasul lagi, saya yang utus. Nggak tanggung-tanggung, ente masih Rasul, gua yang. Musailamah Al-Kadzab juga ngaku saya Rasul. Malah Musailamah nulis surat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa isi suratnya? Muhammad, udah kita bagi 2 aja. Yang di Mekah, Madinah umat kamu. Yang di Yaman umat saya. Ada Nabi bagi tugas. Menunjukkan apa? Musailamah juga ngaku kalau dirinya utusan Allah. Ya, Nabi Muhammad yang ngaku dirinya utusan Allah. Tapi pengakuannya itu bukan pengakuan yang benar.
Karena ngakunya sepihak. Dirinya ngaku, tapi pengakuannya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa yang Nabi sampaikan? Yang Nabi sampaikan yang kedua adalah mengenalkan tentang ketuhanannya Allah. Kalau kamu kok ngaku sebagai utusannya Pak Lurah, siapa kamu? Saya utusan Pak Lurah. Mesti ditanya mana buktinya. Buktinya mana kalau kamu utusan Pak Lurah? Terus coba kalau kamu betul-betul utusan Pak Lurah, ceritakan tentang saya, Pak Lurah itu gimana keadaannya. Nah, Nabi ditanya, Muhammad, kamu utusan Allah, siflana rabbuka, sifatkan kepada kami tentang Tuhanmu. Maka Nabi ngomong, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu. Itu di antara ayat yang Nabi menjelaskan tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngaku dirinya utusan Allah. Yang kedua, Nabi menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi menyampaikan tentang yang diperintahkan oleh Allah. Kamu perintah utusan Allah, bawa apa kamu? Mau nyampein apa kamu? Oh, ini yang saya bawa. Terus yang keempat, Nabi menjelaskan tentang yang terjadi. Yang Nabi ngomong tentang kejadian yang sekarang, kejadian yang dulu, kejadian yang nanti, itu dijumpai benarnya. Nabi ngomong, kamu cek sekarang Abu Bakar sedang duduk. Dicek, ya betul-betul sedang duduk. Nabi ngomong Umar sedang makan, kamu cek, ya Umar sedang makan beneran. Yang juga Nabi bicara tentang hal-hal tersebut, dan semua hal tersebut yang Nabi ngomong dijumpai benarnya, nggak dijumpai kebohongannya. Ya, jadi Nabi itu nggak cuma ngomong satu hal aja. Nabi cerita dirinya Nabi ceritakan sifat-sifat Allah, Nabi ceritakan agama yang dibawanya, Nabi ceritakan tentang hukum kebiasaannya manusia, itu juga disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawannya dari sidik apa? Dusta, kedzib, mustahil Nabi bohong. Apa itu? Adamu mutabaqati khabarihim lil waqi', tidak terjadinya kecocokan antara beritanya dengan kenyataan. Wafaqa i'tiqada amla, baik sesuai dengan keyakinannya ataupun tidak sesuai dengan keyakinannya. Kalau nggak cocok sama kenyataan namanya bohong. Itu. Jadi kamu jangan, saya mah jujur, ini semua dari dalam hati saya keluarnya. Lu mau dari dalam bol kamu kek, mau dari perut kamu kek, mau dari, kalau nggak cocok sama kenyataan namanya bohong, dusta namanya. Nah, kalau kamu kok ngomong sama pacar, ini dari hati saya yang terdalam, lu percaya gitu? Ente bilang begini, takrif Mu'tazilah nih, ini takrif filsafat nih, ini bukan takrif ahli sunnah nih gitu. Ahli sunnah buktikan dulu cocok nggak sama kenyataan cinta lu pada gua gitu. Jangan lu ngomong aja, ntar omdo lagi. Ngomong doang lu cinta-cinta. Kan kamu sering ngobrol begitu kan, ini dari hati saya terdalam. Terdalam apaan terdalam?
Mulut sama hati ini belum jelas. Ini benar apa enggak? Harus ada buktinya. Makanya kita untuk menemukan benar enggak mengambil kaitannya mulut sama hati, tapi dikaitkan sama kenyataan. Kalau kamu kok cocok sama kenyataan, ya berarti benar. Artinya ketika kamu nyatakan sesuatu, kamu buktikan enggak mendua, ya kan? Kayak kamu kan? Oh, enggak mendua. Ini kata istrinya, ini baru benar. Tapi kalau saya cinta sama kamu tapi masih lirak-lirik sebelah, kata istri mah bohong mah kan? Istri mah taunya begitu. Pokoknya kalau cinta itu ya sama satu orang, nggak boleh sama dua orang. Kalau dua orang bohong, bukan cinta namanya itu. Dia nggak ngerti kita punya stok berapa. Nggak ngerti. Baru satu gua ngomong. Dikira kalau udah ya. Jadi lawannya daripada sidik itu bohong, maka mustahil Nabi bohong. Nabi cerita tentang akhirat, nggak ada bohongnya. Bahkan ketika perang Badar, itu ketika pasukan sudah di tempat di Badar sudah kumpul semua, jumlah sahabat cuman 313. Jumlahnya orang kafir 1000. Orang kafir yang 1000 itu pasukan lengkap, kuda, onta, pasukan perang, senjata, tameng lengkap. Orang mukmin hanya ada ontanya 3 biji apa 4 biji, jalannya gantian, naik satu jalan satu, jauh dikit lu turun gua gantian naik lagi, terus gitu sampai ke tempat tujuan. Kata Nabi, untuk menyemangati orang mukmin akan mati fulan di sini nanti, fulan akan mati di sono nanti, ditunjuk. Begitu perang, pas matinya di situ, matinya di sana, nggak ada yang meleset. Kenapa? Lalu Nabi lihat filmnya duluan, iklannya dilihat sama Nabi. Lo kan kalau nonton film ada apa duluan? Spoiler ya? Ada ya? Nabi udah lihat spoilernya. Oh, akan dibunuh di sini, akan dibunuh di sana. Ini menunjukkan yang diomong cocok sama kenyataan. Nabi ngomong nanti malaikat akan berdatangan bantuin kalian. Kamu gak usah khawatir dengan jumlah kalian yang sedikit, Allah yang akan menangkan kita. Kata sahabat, apa iya? Begitu mau bacok, mati. Belum gua bacok, mati. Baru mau pedang, mati. Oh, menunjukkan apa? Duluan malaikat yang bunuh. Ini yang diomong Nabi cocok sama kenyataan. Allah turunkan para malaikat untuk menolong. Lah malaikat bisa perang nggak? Ya nggak bisa, nggak pernah perang. Malaikat mau perang gimana? Kata malaikat, ini gimana? Oh, nggak kelihatan aja malaikatnya. Malaikat nggak bisa perang. Kalau ente itu ahli perang, ahli berantem. Oh malah malaikat waktu manusia mau dibikin aja, ya Allah ngapain ntar pada berantem ya Allah. Malaikat nggak pernah berantem, boro-boro berantem, kenal orang berantem aja. Beda sama kita emang gaweannya berantem. Jadi yang diberitakan semua cocok sama kenyataan, nggak ada satupun yang khilaf. Terus setelah bicara wajibnya bersifat sidik, mustahilnya bersifat kedzib, terus bicara dalil. Apa dalilnya kalau Nabi bersifat sidik? Apa dalilnya?
Apa dalilnya kalau Nabi bersifat benar? Dalilnya adalah karena Nabi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu benar karena Allah membenarkannya, gitu loh. Allah menunjukkan kalau yang diomong Nabi itu semuanya benar. Dengan apa? Dengan menampakkan kebenaran itu, dengan memberikan kepada Nabi satu tanda bahwa orang ini kalau ngomong benar. Wa dalilu ala dzalika ay wujubi sidqi lahum alaihi wassalatu wassalam annahum law lam yasdiqu la lazima kidbuhum li'annahu la wasitata baina sidqi wal kidbi. Nabi itu pasti benar. Kenapa? Karena nggak ada tengah-tengah omongan antara benar dan bohong, nggak ada tengahnya. Ada nggak omongan? Ini omongan kamu setengah benar, setengah bohong, ada? Ada? Nggak ada. Omongan adanya cuma satu, benar atau bohong. Nggak ada setengah benar, setengah bohong, nggak ada. Jadi andai Nabi itu nggak benar, ya pasti bohong. Karena nggak ada tengah-tengah antara benar dan bohong. Terus walau kadzabu, apabila Nabi bohong, lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala bi annahum shadiquna kadziban. Kalau Nabi kok sampai bohong, maka Allah juga bohong. Kok enggak berat? Benernya Nabi digandengkan dengan benernya Allah. Bohongnya Nabi digandeng dengan bohongnya. Kalau Nabi bohong, Allah bohong. Kok bisa? Kok bisa benernya Nabi digandeng dengan benernya Allah, bohongnya Nabi, bohongnya Allah? Kok bisa? Karena yang mengatakan Nabi ini orang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memproklamirkan, Allah yang memberitakan ini orang benar, ikuti dia. Kok tiba-tiba nggak benar? Berarti ente salah. Orang nggak benar kok ente sebut benar. Berarti rekomendasinya nggak beres, gitu loh. Allah yang membenarkan para nabi. Ketika kok nabi itu ada kebohongan pada dirinya, maka Allah lah yang dituduh. Gara-gara Allah membenarkan, maka semua orang ikut para nabi. Kok nabinya bohong, terbohongi semuanya? Ya gara-gara Allah ini. Kenapa? Karena Allah yang memberitakan nabi orang benar. Tapi Allah berbohong hukumnya mustahil. Kenapa? Karena Allah kalau berbicara sesuai ilmunya. Allah tahu kalau ini nabinya, maka diomong ini utusan saya. Kalau bukan nabinya gimana? Ya diomong ini bukan utusan saya. Jadi tidak akan mungkin Allah bohong. Pasti Allah kalau ngomong benar. Lah kalau Allah kalau ngomong benar, terus Allah ngomong nabi ini orang ini adalah utusanku, dia orang benar, ya pasti benar juga. Gak ada kebohongan dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi walau kadzabu lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala bi annahum shadiquna kadziban. Wal muradu khabaruhu ta'ala hikamiyun, yang dimaksud dengan khabar hukmi wa huwa al mu'jizat wa huwa fi'lullah ta'ala li anna Allah ta'ala saddaqahum bil mu'jizat. Dengan apa Allah membenarkan Nabi? Apa Allah ngomong teriak-teriak, semuanya ini Nabi orang benar? Allah membenarkan Nabi dengan memberikan kepada Nabi mukjizat. Apa mukjizat? Tanda kenabian berupa perkara yang luar biasa yang diletakkan kepada para nabi. Dengan adanya itu tandanya Allah membenarkan kalau orang ini betul-betul utusan saya. Allah yang ngasih tanda. Mukjizat itu kayak stempel. Nanti kalau bawa surat dari lurah, mau tanya asli enggak? Dilihat apa? Oh, stempelnya ada. Oh ya, saya. Jadi mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang diletakkan Allah pada diri semua nabi-nabinya. Dan Allah tidak pernah meletakkan mukjizat kepada selain para. Kalau bukan nabi tidak diletakkan oleh Allah mukjizat. Yang Allah kasih mukjizat hanya para nabi alaihi wassalatu wassalam sebagai tanda ini betul-betul utusanku. Wa innahu ta'ala lam yujri adatahu min awal dunya ilal an bitamkinil kadzibi minal mu'jizat. Maka Allah tidak pernah menjadikan mukjizat dari awal dunia sampai akhir dunia kepada yang bukan para nabi. Allah enggak meletakkan itu. Bal ajra adatahu biwuqu'iha minas shadiqi dunal kadzib. Dan Allah memberikan kebiasaan itu diletakkan kepada orang yang sidik, bukan orang yang kadzib. Wa idza khayyala bi sihrin aw nahwi adhara fadhihatahu an qurbi dzalik. Apabila pendusta itu mengaburkan pandangan seorang dengan sihir dan sejenisnya, maka lalu Allah memperlihatkan dengan terbukanya aib orang tersebut dalam waktu yang dekat. Wa ma'lumun an tasdiqal kadzibi kidzbun. Dan sudah dimaklumi bahwa membenarkan orang yang bohong adalah kebohongan. Bahwa muhalun, dan itu mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak terjadi. Ya, siapa contohnya? Musailamah kata Musailamah ngomong apa? Ada orang datang ke Musailamah, matanya sakit, terus ngomong, Musailamah, ono Muhammad, ada orang sakit mata diusap sembuh. Oh ya, kamu begitu, mata saya sakit, tolong diusap biar sembuh. Datang gitu sini, wih, usap, buta. Kok buta, kenapa? Tandanya Allah enggak membenarkan pengakuannya sebagai seorang Rasul, gitu loh. Kalau Allah membenarkan, maka Allah jadikan matanya sehat. Ada orang lagi datang, rambutnya rontok, tipis rambutnya. Datang ke Musailamah, minta, ya Musailamah, tolong diusap biar anak saya rambutnya tebel, cantik. Oh ya,
pulang tambah rontok botak. Sampai mati nggak tumbuh lagi rambutnya. Apa tandanya? Allah tidak membenarkan, gitu loh. Jadi Allah itu selalu membenarkan sesuatu yang benar. Kalau dia ngaku utusan Allah dan Allah membenarkannya, maka Allah kasih stempel mukjizat. Kalau minta kabul. Kayak apa? Nabi Isa, ya Allah, hidupkan orang ini sebagai tanda aku utusanmu. Hidup orangnya. Tandanya Allah membenarkan kalau dia utusan Allah. Kalau enggak, ya enggak akan dihidupkan. Nah, akan dihidupkan kalau Allah membenarkannya. Begitupun mukjizat yang lain, itu semuanya bentuk pembenaran Allah kepada para nabinya, ya. Jadi wajib Nabi sidik, dan itu semua nabi, mustahil Nabi kedzib. Buktinya apa? Buktinya kalau Nabi bohong, maka Allah juga berbohong. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan kenabian mereka dengan mukjizat. Allah tidak pernah meletakkan mukjizat kepada selain para nabi-nabinya. InsyaAllah kita sambung yang akan datang bicara sifat yang kedua yang wajib bagi para Rasul alaihi wassalatu wassalamu. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فاتب تغسل كل حوبة وآمن رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.